sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan, kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari Injil Markus pasal yang kelima, ayat pertama sampai dengan yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya, dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tebing jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras, orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus pasal yang kelima, ayat pertama sampai dengan yang ke-20 dengan tema kuasa Yesus. Sekali lagi, kuasa Yesus. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bagaimana Yesus pergi ke suatu tempat yaitu di Gergasa, yang bagaimana Yesus bertemu Gerasa, bertemu dengan
seorang yang kerasukan roh jahat, dan di mana ketika Yesus sampai di daerah orang Gerasa, dengan sendirinya orang yang kerasukan setan itu boleh menghampiri Yesus dan menyembah kepada Yesus. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mau bertanya kepada kita semua, bagaimanakah pengaruh setan dalam hidup manusia, atau bagaimanakah pengaruh setan dalam hidup kita pribadi lepas pribadi? Jikalau kita membaca ayat ini, dikatakan bahwa pengaruh setan itu merusak. Ini tampak dalam kisah di perikop ini yang kita baca hari ini, yang mana orang yang kerasukan setan itu hidup terasing dan menyakiti dirinya sendiri. Hidupnya tak bernilai, dan masa depan seperti apa yang dimiliki orang itu pun kita tidak tahu. Kita melihat di ayat yang kelima, kita boleh membaca bersama-sama. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seorang yang kerasukan roh jahat hidupnya mengalami penderitaan. Dia tidak bisa tidur nyenyak tinggal dalam sebuah rumah. Hidup seperti biasanya normal, namun dia berkeliaran di pekuburan. Bahkan dia menyiksa dirinya sendiri lewat dia memukul-mukul dirinya menggunakan batu. Bapak Ibu Saudara, kita melihat bagaimana Yesus datang ke Gerasa dan kemudian mengubah segalanya. Roh jahat yang menguasai tubuh seorang di Gerasa menghampiri Yesus. Seorang yang kerasukan setan, bahkan roh jahat, iblis yang menguasai kehidupan dia, ketika mengetahui dan melihat Yesus datang, dia takut, bahkan hormat kepada Yesus. Kita melihat ayat yang ke-6 sampai dengan ke-7 dikatakan, ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya, dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada suatu hal yang luar biasa akan kita lihat, bagaimana iblis tunduk dan taat kepada Yesus Kristus. Yang notabene pada waktu itu adalah Yesus sebagai manusia yang datang ke dunia ini mengorbankan dirinya hanya untuk menebus saya dan Bapak Ibu Saudara yang berdosa dari kuasa kegelapan, dari kuasa si iblis yang telah membuat kita terjerumus ke dalam dosa. Namun kita melihat bagaimana seorang iblis boleh takut kepada Allah, bagaimana roh jahat tunduk kepada Yesus Kristus, menyembah dan memohon supaya tidak menyiksanya. Ini membuktikan bahwa dalam diri Yesus ada kuasa yang luar biasa. Bahkan setan pun tunduk dan taat kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam perenungan kita hari ini sebagaimana tema yang saya sampaikan, kuasa Yesus. Ini adalah suatu kuasa yang luar biasa, kuasa yang maha tinggi. Bagaimana seorang iblis datang taat sujud menyembah kepada Yesus Kristus dan memohon supaya tidak menyiksanya. Berarti dia percaya bahwa Yesus memiliki kuasa untuk menghancurkan dia. Sehingga ketika dia melihat dari jauh, dia datang menghampiri Yesus dan memohon belas kasihan daripada Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kehidupan seorang yang dalam kuasa kegelapan, yang dipenuhi oleh roh jahat yang membuat hidupnya mengalami kesakitan, mengalami penderitaan, bisa dimenangkan oleh Yesus Kristus. Kuasa yang dimiliki Yesus memampukan dia dipulihkan dan disembuhkan. Kita melihat di ayat
ke-20 dikatakan bahwa orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Siapa yang tidak heran, Bapak Ibu yang terkasih? Seorang yang terkenal sebagai orang sudah kerasukan setan, belenggu rantai yang bisa dibuat membelenggu dia dapat dihancurkan, sehingga tidak satu orang pun yang kuat mampu belenggu dia, supaya dia tidak berkeliaran di perkuburan oleh karena kuasa roh jahat yang boleh memenuhi kehidupannya. Namun ketika Yesus hadir, iblis melihat kuasa tersebut dan tunduk dan memohon kepada Yesus. Sehingga kebenaran firman Tuhan hari ini mau mengajak kita supaya kita boleh sungguh hidup dalam kebenaran firman Tuhan, berpengharapan kepada Yesus Kristus, sehingga apapun yang kita alami, sekalipun ada si iblis yang mau menghampiri hidup kita, ketika kuasa Yesus ada dalam diri kita, itu akan mematahkan kuasa si iblis yang mau menggoda kita, menjatuhkan kita. Karena Yesus hadir dalam diri kita, ada kuasa Yesus yang akan senantiasa menolak bahkan menghancurkan segala upaya si iblis yang ingin menjatuhkan kita, membuat kita semakin terperosok. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lewat perenungan hari ini kita mau diajak sungguh percaya kepada Yesus, sehingga kita boleh mengalami kuasa Yesus sebagaimana yang dialami oleh seorang yang kerasukan roh jahat yang ada di Gerasa. Jadi pulihkan Yesus Kristus lewat kuasanya. Bagaimana iblis datang hormat dan taat kepada Yesus, dan biarlah kita juga dimampukan Allah boleh mengalami kasih karunia itu, dipulihkan dan dimenangkan, dan kita menjadi generasi laskar Kristus yang boleh dipakai oleh Allah di dalam menghancurkan setiap kuasa si iblis yang senantiasa menghancurkan pertumbuhan iman kita. Oleh karena itu tetap percaya, andalkan Tuhan, sehingga kita boleh merasakan kuasanya yang dapat mengalahkan kuasa si iblis, sehingga si iblis takut gemetaran dan lari terbirit-birit meninggalkan kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur untuk perenungan hari ini yang mengajarkan kami untuk terus boleh menikmati akan kasih karunia yang daripada Tuhan Allah, kuasa Allah yang boleh bekerja dalam hidup kami. Bapa Surgawi, kami belajar dari seorang yang ada ditinggal di Gerasa, yang dikuasai oleh roh jahat. Namun ketika roh jahat itu melihat Yesus hadir, dia takut dan memohon kepada Yesus supaya tidak disiksa. Tuhan, ajar kami percaya kepada Engkau, sehingga kuasa yang daripada Yesus Kristus mengalir dalam hidup kami, membuat kuasa si iblis boleh lari terbirit-birit meninggalkan hidup kami, dan hidup kami boleh berkemenangan di hadapan Yesus Kristus. Terpuji Engkau Bapa, dan setelah kami berdoa dan menutup renungan hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah
syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari